Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas ya. Untuk kali ini sahabat botanikal, kita mau share tentang apukat yang memang itu 2 tahun sampai 3 tahun itu yang kita alami, yang kita tanam itu seringkali berbuah dalam usia 2 sampai 4 tahun ya. Tidak ada yang sampai 5 tahun. Nah, itu adalah dari jenis, kita jalan sekalian, dari jenis apukat peluang ya, dari jenis apukat peluang yang kita tanam di MDPL yang rendah ya. Ini MDPL nya ini kisaran 247 MDPL, yang mana kita tanam di lokasi pertanian kita dengan sistem tumpang sari ya. Nah, ini salah satunya. Nah, ini baru belajar berbunga dan juga belajar berbuah, yang mana buahnya ini tidak diragukan lagi soal looksnya. Soal looksnya kita terangkan juga soal looks dari buah apukat peluang ya. Buah apukat peluang itu sangat bagus sekali ya, tapi dari segi rasa memang standar standar. Jadi yang diunggulkan adalah dari segi looksnya, jadi beauty, lebih cantik ya, seperti itu. Nah, untuk penanaman apukat peluang silahkan ditanam di MDPL yang kisaran 700 ke bawah lah ya. Jadi khusus dataran rendah. Kalau dataran tinggi gimana kalau menanam apukat peluang? Tidak apa-apa, tapi cuma nanti dampaknya itu adalah dari segi air yang ada di dalam apukat tersebut. Nah, karena apukat ini itu termasuk apukat yang doyan sama air ya. Jadi kalau semisalnya curah hujan tinggi, nanti akan berdampak yang namanya produktivitas yang memang bagus, tapi dari segi rasa ataupun kadar airnya itu akan berubah ya. Nah, karena kalau misalnya di MDPL yang rendah ini ya masih termasuk banyak ya untuk kadar air yang ada di dalam buah. Nah, sedangkan kalau MDPL-nya tinggi gimana? Kemungkinan itu lebih banyak lagi, dikarenakan memang perbedaan dari MDPL meter di atas permukaan laut ya. Jadi di bawah semakin ke atas semakin dingin ya, semakin dingin. Jadi kemungkinan besar nanti akan berair. Nah, seperti itu untuk sahabat botanikal. Kita rekam saja. Nah, udah kelihatan ya, ini baru pertama kali buah aja udah alhamdulillah sudah kayak gini ya, segini. Ini tanpa kita cor saat musim kemarau. Saat musim kemarau tidak kita siram ya, tapi usianya sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun. Ini tinggal menunggu beberapa bulan lagi kita akan panen. Nah, dari segi tingginya ya, kalau tingginya itu kisaran ya 1, 2, 3, kisaran 4 meteran ya, 4 meteran. Dan dari segi keginjahannya ya jangan ditanya, pasti ginjal lah. Perawatannya tidak sulit. Tapi gini, untuk sahabat botanikal, jangan terpatok yang namanya usia saat pertama kali berbuah, kisaran 2 sampai 4 tahun. Kita sering kali menemukan yang namanya apukat peluang itu mudah sekali untuk keginjahannya, keluar buahnya itu lebih awal. Nah, itu dari segi apukat peluang. Ini adalah sebagai contoh juga. Jadi untuk sahabat botanikal yang ingin menanam apukat peluang, silahkan kontak kami yang ada di bawah sini ya. Ini apukat peluang ya. Ini adalah keturunan dari yang di belakang rumah ya. Di belakang rumah kita tanam di sini, alhamdulillah itu sudah mulai berbunga semua, berbuah semua. Soalnya kita menanam ada beberapa ya, tidak hanya ini saja, melainkan kita tanam yang lain ya. Maksudnya apukat peluang yang lain. Nah, kita langsung ke sini saja, soalnya ya memang deketan ya, seperti ini. Ini dari kebun kita apukat peluang ya, apukat peluang. Nah, ini kita tidak siram, jadi banyak yang rontok ya, banyak yang rontok, banyak yang tidak jadi. Nah, jadi untuk sahabat botanikal yang ingin menanam apukat peluang dan ingin membuahkan yang seperti ini, silahkan. Kalau misalnya pengen perawatan yang bagus, silahkan disiram saat musim kemarau. Jangan lupa dikasih makan ya, dikasih makan, karena juga tumbuhan adalah makhluk hidup ya. Kalau misalnya sudah berproduksi bagus kayak gini, tinggal nanti kita pengembangannya kayak gimana aja. Semakin banyak usia, semakin banyak juga yang kita akan panen ya, kita akan dapatkan. Nah, seperti itu. Apalagi sudah mencapai ke 15 tahun ya. Kalau udah 15 tahun udah nanti
sangat ginjah sekali ya, sangat ginjah. Khusus MDPL yang rendah. Nah, soal apukat peluang berasal dari mana? Misal ada yang bertanya seperti itu. Kalau kita dengar kabar itu dari desa Peluang kalau nggak salah, makanya dikasih nama Peluang. Nah, itu kita cuman dapat kabarnya seperti itulah ya, tapi dari kebenaran atau tidak kebenarannya kita tidak tahu. Yang jelas kita hanya bisa menanam apukat ini yang memang itu bagus untuk dikembangkan di MDPL yang rendah ataupun sedang ya, 700 ke bawah itu bagus ajib ya. Kalau misalnya 700 ke atas ya kita tanam juga yang 700, tapi produksinya itu beda. Maksudnya beda itu dari segi rasa buahnya ya, dari segi rasa buahnya itu beda. Ada lagi kalau misalnya kita tanam di lokasi yang kurang panas, yang kurang cahaya ya, ini kan udah termasuk banyak cahaya. Soalnya kita tanam aja ini jaraknya itu kisaran ya 7 meter ya, ada yang 7 meter, ada yang 6 meter, jadi kita mengambilnya yang 7 meter. Nah, yang 7 meter ini dan ternyata sinarnya itu sangat cukup sekali dari pagi sampai sore itu kesinaran matahari. Nah, sedangkan kalau yang tidak kesinaran matahari kayak gimana produksinya, itu akan beda sekali ya untuk sahabat botanikal, akan beda sekali tentang produktivitas. Kalau semisalnya apukat peluang ataupun apukat yang lainnya kita tanam di lokasi yang agak redup ataupun banyak pepohonan yang menjulang tinggi, itu biasanya produksinya itu akan sedikit. Mungkin dikarenakan memang ini pendapat pribadi ya, jadi bukan patokan. Kemungkinan itu karena memang kekurangan fotosintesis ya, jadi asupan makanannya itu kayak ibaratnya masak-masaknya di daunnya itu kurang gitu. Nah, jadi produksinya tidak sebagus yang memang itu banyak cahaya yang seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk sahabat botanikal, jikalau mempunyai apukat yang memang itu baru belajar berbunga ataupun belajar berbuah, jangan dulu mengharapkan yang kok nggak banyak sih kan gitu. Mungkin ada sahabat botanikal yang nggak sabar untuk yang namanya apukat ya, karena memang kalau misalnya belajar berbunga ataupun belajar berbuah itu kisaran ya 2 kali proses ya, maksudnya itu 2 kali berbuah, 2 kali panen. Nah, seperti itu. Jadi untuk saat botanikal jangan terlalu mengharap kalau misalnya apukatnya baru pertama kali berbunga, pertama kali berbuah, ingin produksinya itu banyak. Dikarenakan memang terkadang maaf ya, sosial media memberi informasi yang tidak valid ya. Tapi kan kalau misalnya ada yang perkebunan kayak gini itu bisa share juga untuk saat botanikal yang ingin menanam, tapi juga harus memikirkan yang namanya cost-nya ya. Soalnya kalau misalnya kos sendiri, ada juga yang terbelitnya gini, jarak antara penanaman 5 meter. Oke, silahkan 5 meter nggak apa-apa, tapi kita menyarankan yang 6 kali 6 meter itu minimum, dikarenakan memang kalau sudah mencapai ke 6 tahun memang saling berhimpitan ya, jadi pohon akan menjulang tinggi, produksi akan sama, tapi untuk perawatannya itu berbeda dikarenakan banyak pohon ya, banyak pohon yang perlu kayak dipupuk, kayak disirami, dan juga nanti akan ada kos tambahan ya. Kos tambahannya itu apa? Yaitu beli bibit banyak. Nah, kalau udah beli bibit banyak, kita yang untung, Anda yang rugi. Gitu. Dan juga menggunakan sistem tumpang sari, silahkan menggunakan sistem tumpang sari dikarenakan memang untuk mendongkrak yang namanya pendapatan dari si petani. Nah, cukup sekian dari saya Irfan. Apabila ada kekurangan mohon maaf ya, ada tutur salah kata mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semua dan salam botanikal. Ya, soal produksi mungkin ini baru 1 pohon ya, kita ganti dengan pohon yang lain. Ini karena ini apukat peluang, ada lagi yang apukat peluang itu usia 2 tahun itu sudah berbunga ataupun berbuah. Wala. Nah, untuk sahabat botanikal 2 tahun sudah berbunga, belajar berbunga, belajar berbuah. Tapi ingat harus tahu yang namanya imbal baliknya. Kalau misalnya mau produksinya itu cepat ya, harus dipupuk juga, harus disiram ya, dirawat lah. Jadi ada give and
Nah ini salah satunya alpukat. Jadi jangan terlalu mengharap yang namanya produksi. Kalau misalnya baru 1 kali berbunga ataupun 1 kali berbuah, jangan terlalu berharap produksinya itu akan bagus sekali. Itu jangan ya. Karena apa? Karena memang kalau semakin banyak umur semakin produksinya itu bagus ya, banyak gitu. Jadi kalau misalnya sudah mencapai ke 5 tahun ke atas ya, kayak ibaratnya yang jadi belakang rumah ya. Kalau belakang rumah itu kisaran 5 menuju ke 6 tahun ya, menuju ke 6 tahun, dan ternyata kita panen, kita total ya antaranya 3 kintal lah, 3 kintal 1 pohon ya, gitu ya, lumayan gitu. Saat harganya itu masih kisaran 20.000 apa 25, saya lupa itu. Nah pokoknya itu, dan itu hanya sebagai contoh juga. Nah, kita juga bisa cari-cari yang lain lah ya untuk bibitnya, bukan bibitnya, indukannya yang ada di sini ya.